Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Winda Puji Astuti, NPM A1A020093, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang menyenangkan loh. Penasaran kan? Ikuti terus videonya dari awal sampai akhir. Kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah interaksi belajar kelas bahasa yang diampu oleh Bapak Wisman MPD. Sebelum mengkaji lebih lanjut mengenai strategi pembelajaran bahasa Indonesia, kita cari tahu dulu yuk, apa sih strategi pembelajaran itu? Secara umum, strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, apa saja sih strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Yang kedua, strategi pembelajaran cooperative learning. Yang ketiga, strategi pembelajaran problem solving. Yang keempat, strategi belajar mengulang. Yang kelima, strategi belajar elaborasi. Dan yang terakhir, strategi belajar organisasi. Kita masuk ke pembahasan pertama mengenai strategi pembelajaran langsung. Saat kita sekolah dulu, pasti ada momen di mana guru akan berbicara dan menjelaskan materi di depan kelas. Kemudian, kita diminta untuk memperhatikan dengan seksama. Model pengajaran seperti ini menggunakan strategi pembelajaran langsung. Bisa disebut dengan teacher-centered atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam strategi ini. Yang pertama, metode simulasi dan bermain peran. Contohnya bisa diterapkan dalam pelajaran drama, prosa, atau puisi. Yang kedua ini pasti tidak asing lagi bagi kita. Misalnya, ketika guru selesai menjelaskan, beliau akan bertanya, "Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya yang akan bertanya." Metode ini disebut metode tanya-jawab. Terakhir, metode demonstrasi. Dapat digunakan untuk memberi contoh dalam pembelajaran observasi atau drama, misalnya mencontohkan seperti apa sih wawancara itu. Kita lanjut ke strategi pembelajaran cooperative learning. Strategi pembelajaran yang satu ini dilakukan dalam bentuk kelompok yang beranggotakan 2-5 orang. Strategi ini menekankan pada sikap atau perilaku siswa dalam bekerja sama. Dengan definisi tersebut, kemudian apa perbedaannya dengan kerja kelompok? Apakah ini nama kerennya kerja kelompok? Tentu saja bukan. Perbedaan yang pertama terlihat pada fokus orientasinya. Kerja kelompok berorientasi pada hasil dan penyelesaian masalah, sedangkan cooperative learning berorientasi pada pemahaman siswa. Kecenderungan yang sering terjadi dalam kerja kelompok adalah hanya 1 atau 2 orang yang bekerja, sedangkan dengan cooperative learning, semua anggota saling bergantung satu sama lain. Selain itu, cooperative learning dilakukan di bawah bimbingan guru, sedangkan kerja kelompok tidak. Strategi yang ketiga yaitu problem solving. Strategi ini berfokus pada pemecahan masalah untuk menambah daya nalar siswa terkait dengan penjelasan yang diberikan. Kemudian, apa tujuannya?
Yang pertama, peserta didik dapat menyeleksi informasi yang dinilai relevan untuk menjawab masalah yang diberikan. Kedua, adanya kepuasan intelektual. Ketiga, meningkatnya potensi intelektual peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengembangkan informasi baru berdasarkan kesimpulan dan bahasanya sendiri. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai strategi pembelajaran, sekarang kita akan bahas mengenai strategi belajar. Yang pertama, ada strategi mengulang. Strategi yang satu ini digunakan untuk membantu siswa memindahkan memori dari jangka pendek ke jangka panjang. Strategi mengulang sederhana dapat dilakukan dengan cara menghafal dengan keras atau membaca dengan nyaring. Sedangkan strategi mengulang kompleks dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggarisbawahi dan membuat catatan pinggir. Bagian teks yang kita anggap penting dapat kita garisbawahi untuk membantu mempermudah penyimpanan memori. Kemudian, penjelasan mengenai poin tadi dapat ditulis di bagian pinggir. Hal inilah yang disebut dengan membuat catatan pinggir. Strategi belajar yang kedua yaitu elaborasi atau memberikan penjelasan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan membaca atau menyimak, kemudian membuat catatan. Metode kedua disebut dengan Peggy 4R. Langkah pertama adalah preview dan question. Sebelum membaca keseluruhan isi buku, kita bisa melakukan preview dengan membaca judul, daftar isi, atau bagian belakang buku. Setelah mendapat garis besarnya, buat pertanyaan supaya pembelajaran kita dapat terarah. Setelah itu, kita akan mulai melakukan kegiatan read atau membaca. Reflect dilakukan untuk merefleksikan apakah informasi yang kita peroleh sesuai dengan yang selama ini kita ketahui. Terakhir, akan dilakukan langkah recite dan review. Recite adalah kegiatan menguraikan satu persatu apa yang sudah kita dapat dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kemudian melakukan review. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menceritakan kembali isi buku dengan bahasa sendiri atau dengan membuat kesimpulan. Yang terakhir ada analogi, yakni perbandingan yang dibuat untuk menunjukkan kesamaan antara ciri pokok suatu benda atau ide. Strategi belajar yang terakhir adalah strategi organisasi, artinya strategi yang terorganisir. Pilihan pertama adalah outlining atau membuat kerangka garis besar. Hal ini bisa dibuat berdasarkan ide pokok suatu paragraf, kemudian dijadikan satu menjadi kesimpulan yang utuh. Pilihan kedua adalah dengan mind mapping. Pilihan ini sangat baik untuk membantu kita belajar dengan terarah. Beberapa orang yang sangat terorganisir biasanya menggunakan pilihan yang satu ini. Pilihan berikutnya adalah mnemonics. Secara sederhana dapat dikatakan dengan pembuatan catatan kecil atau memo yang dapat membantu kita mengingat sesuatu, baik memori jangka panjang maupun jangka pendek. Keempat, ada chunking atau potongan. Pilihan yang satu ini bisa digunakan untuk pembelajaran dalam deret angka yang panjang. Yang terakhir, akronim. Akronim sendiri adalah singkatan atau kependekan berupa gabungan huruf atau yang lainnya yang ditulis atau dihafalkan sebagai kata yang wajar. Contohnya DSB atau dan sebagainya, atau 5W plus 1H. Demikianlah pembahasan tentang strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua.